hippies, peace and love. Yang berpaling pada dirinya sendiri, pada akhirnya menjadi hippies. Mereka mencoba mencari kebahagiaan dengan doktrin cinta, love. Bagi mereka, cinta adalah kekuatan yang dapat membebaskan diri manusia dari proses pengasingannya sebagai manusia. Simbol yang mereka pakai adalah bunga. Bunga adalah lambang daripada kekuatan cinta. Ketika kelompok-kelompok hippies ini mengadakan demonstrasi anti perang, mereka tak peduli dengan pentungan-pentungan polisi dan bayonet-bayonet penjaga keamanan. Mereka membawa sekuntum bunga dan meletakkannya di pucuk bayonet. Ketika mereka dihadang dengan gas air mata dan pentungan-pentungan, mereka membalasnya tidak dengan batu, tetapi melempari lawannya dengan bunga. Mereka mencoba menemukan dirinya dengan menolak nilai-nilai masyarakat yang menjerat manusia. Mereka tak peduli dengan norma-norma masyarakat tentang berpakaian. Mereka berpakaian seperti apa yang mereka sukai, kadang-kadang tambalan, kadang-kadang jorok, kadang-kadang artistik sekali, dengan warna-warna yang kontras menyolok. Untuk menemukan kembali esensi manusia, mereka mengadakan beberapa eksperimen. Minum marijuana atau LSD semacam ganja untuk mencari pengalaman yang lebih dalam dari hakikat manusia. Sebagian mencarinya dalam yoga, seperti Beatles. Banyak sekali norma-norma masyarakat yang mereka tolak, dan mereka mencari kebahagiaan dengan seperti apa adanya mereka, what they are. Lepaskan dirimu dari masyarakat yang penuh kepalsuan ini, dan kau akan menemukan hakikat dirimu kembali. Sikap kaum hippies ini benar-benar membuat manusia-manusia menghormati mereka. Arnold Toynbee, sejarawan Inggris, menulis bahwa kaum hippies adalah kaum yang religius karena mereka mencoba kembali secara aktif mencari pengalaman-pengalaman batiniah. Pernyataan Toynbee ini sepintas lalu mengacaukan, tetapi jika kita melihatnya secara lebih dalam, akan terasa betapa dalam maknanya. Mereka yang menerima agama sebagai warisan, yang mati dan pasif, dengan kelompok-kelompok yang mencoba mencari pengalaman aktif dalam pengharapan batiniah. Apakah mereka menemukan dirinya dengan menolak nilai-nilai masyarakat yang menurut mereka mengkorup kemanusiaan? Saya tak tahu jawabannya. Tetapi banyak di antara mereka ternyata tidak menemukan kebahagiaan dengan menolak nilai-nilai ini. Di California, saya berteman dengan seorang yang seperempat hippies dan mempunyai teman-teman hippies. Suatu hari kami ngobrol tentang cinta dalam arti sempit atau seksual. Banyak di antara pemuda-pemuda AS di kota-kota besar menolak pola-pola cinta ala masyarakat tradisional. Kalau pacaran harus formal, baju harus rapi, tidak boleh ngomong seenaknya, harus tahu etiket dan lain-lain, dan tahu mana yang tabu dan mana yang boleh. Kita menolak hubungan muda-mudi cara ini. Kita ingin cinta yang spontan seperti apa adanya. Ia menganggap sebagai sesuatu hal yang wajar hubungan seksual bebas. Kalau kedua-duanya setuju, tak ada soal-soal lain yang harus dipikirkan. Dan sebagaimana dengan pemuda-pemuda kota besar di AS, ia juga melakukannya. Ia hidup dengan teman mahasiswinya
tidur sekamar berminggu-minggu untuk kemudian berganti lagi. Dengan ditemukan pil anti hamil, hubungan pria wanita menjadi jauh lebih bebas karena kecelakaan hamil dapat dicegah sebelumnya secara efektif. Tetapi apakah ia berbahagia? Ternyata tidak. Persetubuhan sama seperti kebelet kencing. Waktu kita dirangsang, memang kita sangat ingin. Seperti juga kebelet kencing. Tetapi setelah itu tak ada apa-apanya lagi. Saya merasa kehilangan unsur romantik dan misterius dari hubungan ini. Ternyata nilai-nilai masyarakat yang dianggap mengikat manusia punya nilai-nilai lain. Manusia mencoba melemparkan secara keseluruhan, akhirnya mendapatkan dirinya dalam ketidakbahagiaan. Marijuana, yoga, free love, pakaian aneh, akhirnya tidak membawa mereka ke kebahagiaan. Barangkali menjadi hipis lebih baik daripada menjadi hipokrit masyarakat untuk mereka. Waktu di San Francisco, saya pergi ke Sausalito, tempat hipis, sebagai turis. Keluar masuk toko-toko yang menjual barang-barang hipis bersama orang-orang lain yang juga berpiknik. Dalam hati saya berpikir, mereka adalah orang-orang yang berontak terhadap masyarakat yang terlalu dikomersilkan. Tetapi akhirnya mereka menjadi korban komersialisasi. Biro-biro turis mensponsori trip ke tempat-tempat hipis sebagai binatang aneh yang patut dilihat. Mereka akhirnya menjadi objek cari uang oleh kapitalis-kapitalis. Mereka bicara tentang perdamaian dan cinta, peace and love, dan sekarang telah menjadi mode. Akhirnya timbul pabrik lencana dan poster perdamaian dan cinta. Betapa lucunya lencana perdamaian dan cinta diproduksi berjuta-juta buah. Mereka yang berontak dari masyarakat akhirnya menjadi objek masyarakat mencari uang.